Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Rencana Bab 5. Terima kasih kepada pemimpin Zhuang Zhenqiao Mengmi Butterfly A atas hadiahnya. Satu daun di pohon bakat memiliki pola spiritual seperti Feng Rui, tetapi bagaimana dengan daun lainnya? Apakah ia juga membawa pola spiritual lainnya? Jika saya dapat menerangi lebih banyak dedaunan, bukankah saya dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang pola spiritual? Memikirkan mahkota besar dan daun pohon bakat yang tak terhitung jumlahnya, hati Lu Ye menjadi panas. Cara menerangi daun lainnya, Lu Ye memiliki beberapa tebakan samar di benaknya, tetapi tidak ada cara untuk memastikannya sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kesempatan untuk membicarakannya di masa depan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuka lebih banyak celah spiritual secepat mungkin dan meningkatkan kultivasinya. Lubang spiritual pertama yang dibuka oleh seorang biksu adalah di Dantian, yang merupakan titik awal latihan dan disebut lubang spiritual sumber. Cara membuka lubang spiritual selanjutnya bergantung pada jenis latihan apa yang dipraktikkan biksu tersebut. Latihan yang berbeda memiliki posisi lubang spiritual yang berbeda-beda. Semakin banyak lubang spiritual yang dibuka, semakin tinggi tingkat kultivasinya. Jin Chan Xiao Yao Jue itu punya tempat untuk digunakan. Lu Ye sedikit menenangkan kegembiraannya, mengambil tas penyimpanan manajer Yang dan mulai mengemas barang-barang, baru kemudian Lu Ye terkejut menemukan bahwa telapak tangannya, yang baru saja ditandai dengan ujung yang tajam, penuh dengan lubang, seolah-olah itu telah tertusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Pakailah dan banyak mengeluarkan darah. Dia sangat bersemangat sekarang sehingga dia tidak merasakannya. Sekarang aku menyadarinya, rasa sakit yang menyayat hati terus menstimulasi sarafku. Dia berpikir dalam hati, sepertinya jika dia mendapat tanda spiritual lagi di masa depan, dia tidak akan bisa menggunakannya pada dirinya sendiri dengan mudah. Dengan cepat, dia mengemas barang-barang yang telah dia ambil sebelumnya dan menjauh dari lingkup medan metamagnetik. Ada dua jalan di hadapannya saat ini. Salah satunya adalah meninggalkan tambang. Alasan mengapa manajer yang datang untuk menghindari bencana adalah karena orang-orang dari aliansi Haotian datang ke sana tidak ada cara untuk menyelamatkan tempat ini, jadi hanya dengan begitu dia akan menghindar dan masuk lebih dulu. Jika tidak, jika tambang itu direbut, sebagai murid lembah Xie Yue, dia pasti akan bernasib buruk. Jika dia bisa terhubung dengan para biksu dari aliansi Haotian, dia akan bisa melarikan diri dari lautan kesengsaraan, dan dia tidak lagi harus tinggal di sini dan ditindas oleh orang lain. Namun ini jelas bukan pilihan bijak. Manajer yang telah menerima berita itu dan datang untuk berlindung. Pasti ada murid lain dari lembah Xie Yue yang akan masuk. Ini adalah waktu yang paling kacau. Akan lebih baik jika dia bisa keluar dari tambang dengan lancar, tapi jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang datang ke Lu Ye, murid lembah Xie Yue yang mengungsi, pasti bernasib sama dengan budak pertambangan yang dibunuh dengan santai oleh manajer yang sebelumnya. Jadi dia memilih jalan kedua, tetap diam untuk sementara waktu dan tetap di sini. Tempat ini sangat tersembunyi, dan orang biasa tidak dapat menemukannya. Selain itu, dapat diserang saat masuk dan dipertahankan saat mundur. Jika murid dari lembah Xie Yue secara tidak sengaja menerobos masuk, Lu Ye juga dapat menggunakan medan magnet Yuan untuk mengelabui orang lain. Agar tidak sepenuhnya tidak berdaya. Apalagi, karena cederanya yang belum juga sembuh, ia memang kesulitan untuk banyak bergerak. Dia mengingat apa yang dikatakan manajer yang kepadanya sebelumnya. Jika dia mengingatnya dengan benar, manajer yang mengatakan ini. Orang-orang dari Liga Haotian telah datang, dan tambang tidak dapat diselamatkan untuk saat ini. Liga Haotian tidak akan bertahan lama, tetapi selalu diperlukan selama 1 atau 2 bulan. Arti yang mendasari kata-kata ini jelas. Manajer yang merasa bahwa meskipun aliansi Haotian dapat merebut tempat ini, mereka tidak akan dapat mempertahankan tambang ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam 1 atau 2 bulan, aliansi Haotian akan mengungsi urat mineral akan kembali ke tangan lembah bulan jahat. Berdasarkan informasi yang dia miliki saat ini, Lu Ye punya rencana di benaknya. Tinggallah di sini untuk memulihkan diri, berlatih, dan meninggalkan tambang dalam waktu 1 bulan untuk menemukan orang-orang dari aliansi Haotian untuk menyelamatkan diri Anda dari lautan penderitaan. Setelah mengambil keputusan, Lu Ye merasa jauh lebih nyaman. Hari-hari tersulit telah berlalu. Sekarang dia telah berhasil membuka celah spiritualnya, dia masih memiliki pohon bakat di sisinya, jadi tidak perlu terlalu cemas sekarang. Setelah menemukan tempat yang cocok, Lu Ye mengeluarkan selimut dari tas penyimpanan manajer Yang, membentangkannya, duduk di atasnya dengan tenang, mengeluarkan Golden Chan Xiao Yao Jue dan mempelajarinya dengan cermat. Ada kegelapan di terowongan tambang, yang berarti Lu Ye telah berhasil membuka matanya. Jika tidak, dia tidak akan dapat melihat apapun. Segera, dia menemukan sesuatu yang menarik, yaitu ketika dia memfokuskan kekuatan spiritualnya ke matanya. Dia akan melihat sesuatu.
Sangat disayangkan dia hanya membuka bukaan roh sumber, dan kekuatan spiritualnya terbatas dan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dia makan ketika dia lapar dan tidur ketika dia mengantuk. Terlepas dari kenyataan bahwa lingkungan sekitarnya tidak terlalu baik, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Terlebih lagi, Luye sekarang tenggelam dalam kegembiraan karena kebangkitan spiritualnya dan melakukannya tidak memiliki banyak persyaratan untuk lingkungan. Tidak ada cara untuk menghitung waktu dalam kegelapan, dan Luye tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Luka di kaki dan tangannya hampir sembuh. Setelah membuka celah spiritualnya dan menjadi seorang biksu, kebugaran fisiknya tampaknya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia telah ditusuk di pahanya dengan pedang setengah bulan untuk pulih. Tentu saja, ini juga terkait dengan konsumsi ki dan pil darah harian Luye. Dengan mempelajari Golden Cicada Xiao Yao Jue, Luye menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan metode latihan ini untuk saat ini. Bukan karena ada yang salah dengan metode itu sendiri, tetapi Luye baru saja membuka celah spiritual. Dia ingin membuka celah spiritual berikutnya, dia masih harus menggunakannya. Jika lubang spiritual diibaratkan dengan sebuah danau di dalam tubuh seorang beku, maka air di dalam danau tersebut adalah kekuatan spiritual dari beku tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak lubang spiritual yang dibuka seorang beku, semakin besar pula kekuatan spiritual yang terkandung di dalam tubuhnya. Namun jika ingin membuka lubang spiritual selanjutnya, syaratnya lubang spiritual sebelumnya sudah mencapai kesempurnaan. Sederhananya, Anda perlu mengisi lubang spiritual tersebut dengan kekuatan spiritual. Adapun Luye, yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus berlatih, memperkuat dan mengumpulkan kekuatan spiritual di bukaan Yuanling. Ketika kekuatan spiritual bukaan Yuanling mencapai penuh, dia dapat membuka bukaan spiritual berikutnya, lalu dia akan melakukannya perlu menggunakan Golden Cicada Xiao Yao Jue. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Hal yang paling umum adalah meminum ramuan spiritual untuk latihan spiritual. Ramuan tersebut akan berubah menjadi kekuatan spiritual dan mengisi lubang spiritual. Tipe kedua adalah menghirup dan mengeluarkan energi spiritual. Ada energi spiritual di lingkungan manapun dapat memurnikan energi spiritual ini ke dalam tubuhnya. Metode ketiga adalah dengan menggunakan batu roh, yang hanya pernah didengar Luye tetapi belum pernah dilihatnya. Ada juga yang terakhir, memurnikan energi. Tujuan kultivasi juga dapat dicapai dengan terlebih dahulu memperkuat kekuatan ki dan darahnya sendiri, kemudian menyempurnakan kekuatan ki dan darah menjadi kekuatan spiritual. Beberapa metode mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sulit untuk digeneralisasikan. Meskipun Luye belum pernah masuk dalam jajaran biksu sebelumnya, dia sering mendengar budak tambang lainnya menyebutkan latihan ini. Semua orang membicarakannya dengan rasa rindu, berharap suatu hari mereka bisa terbang di dahan dan berubah menjadi burung phoenix. Mata dan telinga Luye terbenam di dalamnya, dan dia memahami beberapa hal dasar. Saat ini, Luye tidak dapat menggunakan metode pertama. Dia tidak memiliki ramuan spiritual untuk berkultivasi. Meskipun dia yakin pasti ada beberapa di tas penyimpanan manajer yang ada begitu banyak botol dan toples sehingga dia tidak punya cara untuk melakukannya. Membedakannya. Jangan berani mencobanya dengan gegabah. Dalam kasus kedua, Luye mencobanya, tetapi dia tidak tahu alasan mengapa tempat ini dekat dengan medan gaya magnet. Bagaimanapun, dia tidak merasakan adanya energi spiritual apapun, jadi tentu saja dia tidak bisa menelan dia. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menyempurnakan energinya.